Assalamualaikum Bu Erina. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum kita melaksanakan supervisi kelas Bu, tujuan melaksanakan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Bu Erina laksanakan ya Bu. Dan mengapa kita melaksanakan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal Bu Erina sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu, dan memberikan pelajaran yang terbaik bagi peserta didik Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan Bu Erina yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Erina. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Erina capai Bu? Ya, terima kasih Bu Edi. Mungkin saya sedikit akan menjawab. Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, itu ada tujuan pembelajaran Bu, yang dimana tujuan pembelajaran kita ada di bagian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ya. Untuk pengetahuannya, Ya. tujuan pembelajarannya adalah untuk menentukan mekanisme debit kredit dan saldo normal. Ya. Kemudian juga menganalisis, tujuannya adalah siswa mampu menganalisis pengaruh transaksi saldo normal dengan benar. Ya. Kalau untuk tujuan di bagian keterampilan, ya siswa mampu mempresentasikan dari hasil diskusinya di depan kelas dengan membuat media pembelajaran mereka melalui PowerPoint. Kemudian kalau untuk sikap, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa mampu untuk bersikap berdasarkan kriteria Pancasila yang terdiri dari religius, Ya Ibu. kemudian berpikir kreatif, kritis, dan juga mandiri. Jadi benar kritis ya Bu ya. Baiklah Bu Erina, berarti ada 3 tujuan ya Bu ya yang ingin Ibu capai. Selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang akan Ibu Erina laksanakan pada saat observasi pembelajaran Ibu di kelas nanti? Kalau untuk area pengembangan itu ya mungkin ada bagian yang tadi yang saya sebutkan, yaitu ada pengetahuannya, kemudian keterampilan, dan juga sikap. Ya Bu ya. Berarti sikap itu bagiannya lebih spesifik karakternya Bu ya. Iya, tentang karakter siswa sendiri di dalam berdiskusi, Iya. kemudian bagaimana mereka juga mempresentasikan hasil karya mereka. Include di dalam Pancasila ya Bu. Pancasila itu. Ya. Selanjutnya bisa dijabarkan Ibu area yang digunakan itu seperti tadi Ibu bilang ada 3 seperti sikap, pengetahuan, kemudian ada pengetahuan, keterampilan, sikap Ibu ya. Sikap tadi karakter. Bisa Ibu sendiri jelaskan tadi seperti apa itu? Kalau untuk karakter siswa, bagaimana siswa tersebut di dalam diskusi kelompok itu mereka mempunyai sikap gotong royong, Iya. kemudian kritis, Iya. kreatif, dan juga religius. Iya. Kemudian kalau keterampilannya, bagaimana mereka bisa menampilkan hasil karya mereka itu dengan cara mempresentasikan hasil karya mereka itu tadi. Kalau pengetahuan, yaitu kan ada kaitannya dengan penilaian pengetahuan kognitif ya Ibu, ya saya laksanakan biasanya di kualitas dan juga proses. Ya, berarti pengetahuannya menentukan dalam analisis tadi ya Bu. Iya. Analisisnya sebagian seperti apa Bu tadi menganalisis? Untuk menganalisisnya, mereka menganalisis pengaruh transaksi saldo normal dengan benar. Dari dengan akuntansi dan Iya. keuangan lembaga ya Bu ya. Kemudian jadi area pengembangan Ibu capai berarti ada 3 aspek ya Bu ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Erina laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas
dari segi strategi, model, dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiskusi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional, kemudian juga untuk melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar. Baik, baik. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran PBL dan metode menggunakan diskusi kelompok dan juga unjuk kerja. Iya. Baik ya Bu Erina, bahwa strategi pembelajaran Ibu laksanakannya kemudian berdiferensiasi ya Bu ya, kemudian terintegrasi dengan pelajaran sosial emosional menggunakan PBL Ibu ya, problem ya Bu ya, biasanya dengan metode diskusi kelompok, unjuk kerja, dan presentasi tadi yang bekerja, dan unjuk kerjanya dalam bentuk presentasi dan tanya jawab ya Ibu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Erina gunakan di dalam kelas Ibu? Kalau untuk media saya menggunakan EKPD, kemudian juga laptop, kemudian juga yang disertai dengan video pembelajarannya, dan juga ada slide PowerPoint juga ya. Oke Bu ya, jadi video pembelajaran. Baik Bu Erina, dan selanjutnya Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut di hari apa Ibu? Kelas berapa dan jam keberapa Bu Erina? Kalau untuk jam pembelajarannya saya hari Kamis ada di kelas 10 AKM 2, itu dari jam pertama sampai dengan jam ketiga. Iya. Baik Bu Erina, berarti di hari Kamis minggu depan di kelas 10 AKL 2 ya Bu ya, akan akuntansi keuangan lembaga 2 ya Bu ya. Di jam pertama sampai dengan ketiga saya akan datang ke kelas Bu Erina ya Bu. Kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Erina. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja Bu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Setelah Ibu melaksanakan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi Bu. Ya, nantinya kita akan didamping oleh pengajar praktik Ibu. Iya. Seperti itu ya Bu Erina. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu Erina? Saya mendapatkan gambaran-gambaran yang akan saya persiapkan untuk pembelajaran yang akan saya gunakan di hari Kamis itu. Mengenai medianya, kemudian juga mengenai model pembelajaran dan sebagainya yang bisa saya terapkan. Baik Bu Erina, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia ya Bu ya melakukan percakapan pra-observasi kita hari ini. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis ya Bu ya, minggu depan Bu Erina. Iya Ibu. Ya. Demikian percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erina. Iya, sama-sama Bu. Untuk memulai pembelajaran sebelumnya kita terlebih dahulu untuk berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, Ibu anggota. Ya, oke. Biar semangat sebenarnya tidak ya. Sehat semua? Sehat. Biar semangat. Karena walaupun siang kita tetap mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi di tempat di belakang belum semangat. Selamat pagi. Pagi. Perubahan modal
pendapatan Indra, pendapatan jasa Jesri, berarti setara. Bermaksud Julian, asuransi dibayar di muka. asuransi dibayar di muka. Keisha, neraca saldo. Oke, Tiara. Oh, iya, utang. Oke. Lintang. Neraca dulu. Yang berapa? Akumulatif juga. Marcel. Cadangan kerugian. Marta. Beban gaji. Bukan beban hidup ya. Mau dia? Saya juga untuk Muhammad Fatir. Saya bukan telepon. Lima. Itu sahabat Raisa. Saya bu. Tanggal kapan? Dan Rahmat. Salah saja. Saya Bernaur. Siti Afrina. Dan Siti Nafisa. Penyusutan tahun. Kira ya? Bebannya. Tiga. Bintang sewa. Kiati. Sudah hitam. Nada. Oke. Kemudian untuk Windy. Peralatan. Bulan. Bulan lain-lain. Zahra. Pendapatan sewa. Sofia. Bawah. 35. Ada yang belum dipanggil? Tetapi sebelum kita mulai, Ibu akan mereview kembali materi yang minggu lalu. Masih ada yang ingat materinya siapa? Ya, silakan Citra. Tentang bersama dasar akuntansi, komponen bersama dasar akuntansi yang pertama ada aset. Aset itu kekayaan perusahaan yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasional perusahaan. Aset ini digolongkan menjadi aset lancar, aset tetap berwujud atau tidak berwujud. Terus yang kedua ada liabilitas. Liabilitas itu kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain. Digolongkan menjadi liabilitas lancar dan terpanjang. Ya, ini sudah dijelaskan kembali oleh Citra mengenai pelajaran yang kemarin tentang proses-proses persamaan akuntansi. Yang pertama adalah tentang apa? Aset. Ya, jadi ada harta atau aset. Harta, kemudian tidak. Kemudian terjadi juga liabilitas, yaitu kewajiban yang kita harus bayar ke perusahaan ke pihak lain. Kemudian ada lagi mengenai materinya adalah Entitas fisikal dan investasi pemilik perusahaan, sedangkan ada pendapatan itu hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional dalam periode tertentu. Pendapatan itu digolongkan menjadi dua, pendapatan operasional dan operasional. Ada beban adalah penurunan nilai ekonomi seperti pengeluaran uang dan penurunan nilai aset. ya, ada lagi materi kita kemarin tentang entitas atau modal. Ya, modal adalah pemilik dari investasi dari pemilik. Ya, kemudian juga ada pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari penjual dari pendapatan dan hasil dari operasional. Kemudian ada berapa pendapatan? Dua. Kalau yang operasional adalah hasil dari penjualan dan kemudian jasa. Sedangkan non operasional adalah dari sewa dan laba atau ya. Kemudian ada lagi tentang beban. Ya, itu ada kaitannya dengan misalnya tentang penyusutan. Ya, oke. Itu materi kita minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang mekanisme debit kredit dan saldo normal. Nah, aku akan jelaskan dulu tujuannya
Nanti akan tayangan video yang membahas mengenai mekanisme debit kredit dan saldo normal. Jadi di sini tayangannya bisa kalian simak, kemudian kalian pahami. Dari hasil video ini, nanti secara berkelompok kalian dapat diskusikan, kemudian hasil diskusinya bisa kalian presentasikan dan diaplikasikan berupa PPT atau PowerPoint. Video kali ini kita akan bahas tentang saldo normal. Apa sih saldo normal itu? Saldo normal merupakan ketentuan pasti dalam ilmu akuntansi, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai posisi-posisi akun atau rekening yang ada dalam akuntansi. Nah, posisi tersebut ada dua macam ya, dalam simpel. Ada posisi debit dan ada posisi kredit. Posisi debit berada di posisi kiri dan posisi kredit berada di posisi kanan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih mempelajari konsep debit kredit atau mempelajari saldo normal ini sangat penting? Itu karena konsep debit kredit ini merupakan langkah awal untuk balance people, untuk kita semua dalam mempelajari akuntansi secara keseluruhan. Karena nantinya seorang akuntan atau seseorang Barusan kalian sudah melihat tayangan yang menjelaskan mengenai mekanisme debit kredit dan saldo normal. Ya, di situ tadi sudah ada diperjelas supaya untuk membuat triknya. Ya, nanti tadi ada videonya tentang ada di jari. Ya, maksudnya? Buat tangannya disediakan untuk mengingat akun saldo normalnya. Ya, kemudian akan berpengaruh dengan akun yang lainnya. Oke, terima ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah ini nah, untuk mengingatnya mempermudah tadi triknya adalah yang tiga kita. Jadi yang ada hanya dua ini. Jadi untuk harta dan beban ada di yang tiga ada utang, modal dan juga pendapatan ada di itu trik yang mempermudah untuk mengingat di mana letak saldo normal, kemudian ada pengaruhnya dengan debit dan kredit pada saat adanya transaksi dalam keuangan akuntansi. Ya. Kemudian juga tadi ada tayangan video yang menjelaskan di situ mengenai ada dua transaksi perusahaan normal. Di situ juga ada dua perusahaan yang ditayangkan. Yang pertama adalah mengenai transaksi penjualan dan yang kedua ada transaksi tentang jasa. Jadi ada pangkas rambut dan juga salon. Ada yang pernah ke salon? Ada transaksinya? Ada kumpulnya? Belum? Oke, nanti kita akan bisa langsung ke perusahaan jasa, baik itu salon atau yang lainnya. Kita akan melihat bagaimana pembukuan di sana, ya, berkaitan dengan adanya mekanisme debit kredit yang barusan kita pelajari. Oke, nah untuk hari ini dari tayangan yang tadi itu bisa kalian lakukan analisisnya. Ini kelompoknya sudah ibu bagi ya, jadi kelompoknya tidak ibu bagi lagi sama seperti yang minggu lalu saja. Ya, jadi dari tayangan tadi itu silakan nanti dibagikan LKPD-nya, kalian diskusikan, kalian baca, ya, kemudian dianalisa dan buat laporan yang berdasarkan transaksi yang ada. Ya, kemudian dari hasil yang kalian diskusikan tadi itu nanti salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi hasilnya dibuat nanti berupa aplikasi PowerPoint ataupun PPT. Paham? Paham. Ya, jadi akan bagikan LKPD-nya. Dikerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD ya. Dibuat PPT ya. Jadi disusun dulu, kemudian dianalisa lagi, dari tayangan video tersebut dilihat lagi soalnya seperti apa, baru ada laporan transaksi keuangan dari perusahaan dua tadi ya, jasa pembelian barang dan juga jasa pembelian jasanya ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti satu kelompok yang bisa
maju untuk mendemonstrasikan hasil diskusinya. Kelompok kan yang siap? Saya. Oke, kelompok satu ya. Iya. Nah, sebelum kita presentasi, kita isi video sebentar. Oke? Ya, kita berdiri sebentar. Biar tambah semangat. Gimana Caca? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Diskusinya, silakan maju untuk kelompok satu. Untuk kelompok lain 2, 3, 4, dan 5 itu silakan simak dari teman-temannya. Kemudian nanti yang belum selesai bisa diselesaikan dari yang dijelaskan oleh teman-temannya. Ya silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Zahrawani. Nama saya Marta Isabila. Nama saya Vika Aulia. Nama saya Tiara Melani Putri. Nama saya Siti Fitrasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang saldo normal dan juga mekanisme debit kredit. Saldo normal adalah proses untuk menentukan batas normal suatu akun sehingga memudahkan dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada kita sering mendengar kata debit kredit dalam laporan keuangan. Kenapa? Karena debit kredit sangat berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan, dan pengertian debit kredit dalam akuntansi menunjukkan yang dimana sisi sebelah kiri, sedangkan pengertian kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Terus ada kenapa kita harus mempelajari konsep debit kredit? Karena hal tersebut adalah langkah awal dalam mempelajari akuntansi. Karena seorang akuntan atau seseorang yang mempelajari akuntansi akan terus-menerus bertemu dengan konsep debit kredit dan akan selalu digunakan dalam proses pencatatan dalam akuntansi. Nah, di sini ada nama akun, di sini ada 5 akun. Yang pertama ada harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kalau harta bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Kalau pendapatan bertambah di kredit, berkurang akan di kredit. Nah, yang ketiga ada modal. Modal kalau bertambah akan di kredit dan berkurang di debit. Yang keempat ada hutang. Hutang kalau bertambah di kredit dan berkurang di debit. Yang kelima, yang terakhir ada beban. Beban kalau bertambah ada di debit dan berkurang ada di kredit. Tips mengingat saldo normal dalam akun. Jika bertambah, maka posisi akun akan sama dengan saldo normalnya. Jika berkurang, dia akan berkebalikan dengan saldo normal. Dan di sini ada contoh soalnya teman-teman, yang dimana saya membacakan Prianto membuka usaha pangkas dengan nama Pangkas Rambut Prianto. Transaksi selama bulan Maret adalah sebagai berikut. Maret tanggal 2, Prianto menginvestasikan sebagai modal pertama uang tunai sebesar 1.750.000, peralatan pangkas 1.500.000, sewa dibayar di muka 4.250.000. Pada tanggal Maret tanggal 5 dibeli tunai peralatan pangkas seharga 200.000. Maret tanggal 8 diterima pendapatan jasa sebesar 1.450.000. Maret tanggal 10 dibayar upah buruh sebesar 30.000. Maret tanggal 15 diterima pendapatan jasa sebesar 600.000. Maret tanggal 20 dibeli dengan kredit dan toko Libertas peralatan pangkas 750.000. Maret tanggal 25 dibeli dengan kredit dari toko Nawi Supplies perlengkapan pangkas pada sebesar 300.000. Pada tanggal 27 Maret dibayar beban kebersihan pada petugas pemerintah daerah sebesar 150.000. Maret tanggal 28 diterima pendapatan jasa sebesar 500.000. Maret tanggal 30 diterima pendapatan jasa sebesar 300.000. Nah, ini jawabannya dari transaksi tersebut. Pada tanggal 2 kas
kas sebesar 1.750.000, peralatan pangkas sebesar 1.500.000, sewa dibayar di muka sebesar 4.250.000, pada modal Prianto sebesar 750.000. Pada tanggal 5 Maret, peralatan pangkas sebesar 200.000, pada kas sebesar 200.000. Seperti ini teman-teman, jawabannya bisa kalian lihat sendiri. Cukup sekian presentasi kami. Kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya, nama saya Aida Fira dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan, saldo normal itu membahas posisi akun atau rekening yang di dalam akuntansi. Posisi yang dimaksud itu apa saja? Oke, izinkan saya menjawab, Anda. Posisi yang dimaksud itu adalah posisi debit dan kredit, yang letaknya debit di sebelah kiri, pada posisi kredit yang berada di sebelah kanan. Oke, ya tadi pertanyaannya mengenai posisi dalam pembukuan ya, dengan debit dan kredit ya. Sesuai dengan kita lihat tadi ada tayangan di video tadi bahwa kalau debit ada di posisi sebelah kiri, kemudian kalau kredit ada sebelah kanan. Ya. Ingatnya seperti itu ya. Oke, silakan yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Julian. Perkenalkan, nama saya Julian Fernando, izin bertanya. Kategori ketetapan debit kredit pada saldo normal dalam akuntansi itu ada apa saja? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Julian. Ketetapan yang diatur dalam akuntansi adalah saldo normal aktiva di debit dan saldo normal kewajiban berada di sebelah kredit. Sudah berada di penghujung, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi mengenai materi saldo normal dan juga mekanisme debit kredit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tadi kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian untuk kesimpulan materi kita hari ini, siapa bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Mas. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini, debit kredit sangatlah berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan. Pengertian debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri, sedangkan pengertian kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Konsep debit kredit merupakan langkah awal untuk mempelajari akuntansi. Mekanisme debit kredit adalah aturan posisi debit dan kredit dalam analisis yang berkaitan dengan akun tertentu. Sedangkan saldo normal adalah proses untuk menemukan batas normal suatu akun, sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan. Saldo normal merupakan hal yang penting dalam pembukuan karena digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dengan tujuan untuk menunjukkan saldo kredit dan debit pada akun sebelum melakukan pembukuan. Terima kasih Marcel. Ya, tadi sudah ada kesimpulan yang dibacakan oleh Marcel ya mengenai mekanisme debit kredit yang pertama dijelaskan adalah kesimpulan tentang pengertian dari atau arti debit atau kredit sendiri dalam pembukuan akuntansi ya. Memang kalau debit kredit adalah salah satu yang sangat penting diketahui oleh seorang akuntan ataupun seorang pembukuan akuntansi, di mana kredit bertanya ada debit adalah di posisi sebelah kiri dan untuk kredit ada sebelah kanan. Kemudian mekanismenya adalah aturan ya. Jadi mekanisme debit kredit ya, aturan untuk posisi debit kredit dalam suatu pembukuan. Ya, oke. Kemudian selanjutnya kita tadi sudah disebutkan adalah proses untuk menentukan batas normal suatu akun ya untuk mempermudah dalam pembukuan. Itu ya. Kemudian untuk pembelajaran kita berikutnya, yang pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai proses entry jurnal. Sebelum kita besok membahas materi itu, Ibu minta tolong kalian membaca kembali materi tersebut, sehingga nanti pertemuan berikutnya kita sudah akan bahas bersama-sama. Paham? Paham. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu juga mengingatkan kembali yang tiket, jangan lupa membersihkan kelasnya, mematikan lampu ataupun AC ya, untuk keselamatan kerja di lingkungan sekolah. Saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini.
materi mengenai mekanisme debit kredit dan saldo normal. Tapi sebelum kita tutup materi ini, pembelajaran ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama kita masing-masing. Ya, untuk terakhir tadi teman sudah memberikan kesimpulan untuk kita materi hari ini. Sebelum mengakhiri, Ibu akan merefleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi nanti akan dibagikan refleksinya. Kalian isi dulu, nanti kemudian langsung dikumpul kalau sudah selesai. Baik, Bu. Oke. Silakan isi ya, sekarang ya, nanti kita langsung dikumpul setelah pembelajaran ini. Ya, untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama kita masing-masing. Rahmat, dibantu untuk memimpin. Marilah semuanya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Pino Fadila, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Hari ini kita akan memasuki percakapan pasca observasi bersama dengan Bapak Pengajar praktik kami yaitu Bapak Saifuddin, kemudian dengan Bu Erina Yulia yang kebetulan sudah diobservasi pas pembelajaran yang kemarinnya. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Bu Erina. Ya, kita mulai Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya telah disediakan kita bisa melakukan bincang-bincang kita pada hari ini ya Bu ya. Terkait dengan proses observasi kemarin ini Bu, bagaimana perasaan Bu Erina setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, alhamdulillah lega ya Bu ya, karena anak-anak gembira, kemudian mereka juga semangat dalam proses pembelajaran kemarin. Ya. Kemudian apakah rencana pembelajaran yang telah Ibu buat tersebut yang Ibu laksanakan itu terlaksana sesuai dengan harapan Ibu? Atau sesuai dengan direncanakan Ibu? Ya, alhamdulillah sudah terlaksana semua Ibu. Ya, mereka sudah bisa mampu menentukan debit kredit, kemudian bisa menganalisis pengaruh transaksi saldo normal dengan tepat. Ya, Ibu ya. Kemudian selanjutnya tentang tujuan pembelajaran Bu. Apakah tujuan pelajaran yang tadi Ibu pada saat pembelajaran tadi Bu, apakah tujuan pelajaran sudah Ibu sampaikan semua kepada anak-anak Bu Erina? Ya. Menurut saya sudah ya Bu ya, karena di bagian pengetahuan itu ada tujuan kita mampu untuk siswa mampu menganalisis pengaruh transaksi saldo normal, kemudian juga mereka mampu menentukan saldo debit kredit dengan tepat. Iya, itu untuk aspek pengetahuannya Ibu ya. Iya. Ada lagi Ibu selain itu? Kalau untuk bagian keterampilan, mereka mampu mempresentasikan hasil karya mereka, kemudian juga berkaitan dengan sikap, mereka mampu pada saat diskusi ya Bu ya, mereka mampu untuk berdiskusi, kemudian saling menghargai, menghormati, dan mereka juga bisa mengeluarkan pendapat, jadi kelihatan dari karakter mereka sudah berkembang. Iya Ibu ya, karakternya Ibu ya, Iya, mereka iya. di situ ya. Seperti apa Bu karakternya di situ? Mereka berpikir kritis, kemudian juga mereka berdasarkan karakter Pancasila dan juga bisa menghargai dan saling menghormati. Iya, baik, terima kasih Bu ya. Ini selanjutnya Bu ya, Ibu kan sudah melaksanakan proses pembelajaran ya. Jadi kita evaluasi hari ini Bu ya.
apa yang akan Ibu Erina pertahankan dari proses pembelajaran setelah Ibu laksanakan? Kalau yang akan saya pertahankan adalah strategi pembelajaran, kemudian juga model pembelajaran yaitu KBSSI. Kemudian juga ada metodenya yaitu metode diskusi, dan juga presentasi. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu Erina, apa yang akan Ibu Erina tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu? Yang akan saya tingkatkan adalah pembelajaran tentang kompetensi sosial emosionalnya dan juga diferensiasi yang menurut saya memang kurang. Ibu ya, terima kasih Bu Erina atas pilihan Ibu untuk saya observasi nilai pembelajaran yang Ibu lakukan. Catatan dari saya ya Bu ya, secara garis besar penggunaan metode yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik ya. Saya lihat dari proses observasi pembelajaran kemarin ya Bu ya. Kemudian Budi juga dapat meningkatkan pemikiran kritisnya ya, ya. Karakternya juga sudah terlihat, sudah tumbuh ya Bu ya. Mereka juga paham apa itu tentang mekanisme debit kredit dari saldo normal ya. Mungkin permasalahannya di waktu pembelajaran Ibu ya, mungkin perlu di-manage seefektif mungkin. Jadi semua ujung pembelajarannya itu bisa tercover secara optimal. Kemudian benar juga Ibu kedepannya semoga pembelajaran diferensiasi Ibu ya dan kompetensi sosial emosional bisa lebih optimal dan maksimal dilaksanakan untuk peserta didik ya Bu ya. Ya terima kasih Bu Erina atas waktunya. Ya assalamualaikum Bu Erina.